Dua laga leg pertama 16 besar Liga Champions dimainkan pagi ini, tapi mungkin gak banyak yang memberi atensi untuk Milan dan Tottenham Hotspur yang kalah saing dengan Paris Saint-Germain versus Bayern Munchen. Padahal inilah comeback Milan di babak gugur Liga Champions sejak 2014 silam dan sukses melakoninya dengan hasil positif. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, AC Milan akhirnya comeback di babak gugur Liga Champions dan langsung menang setelah mengalahkan tamunya Tottenham Hotspur pada leg pertama di San Siro tadi pagi. Milan membukukan keunggulannya via gol cepat Brahim Diaz pada menit ke-7. Spurs sebenarnya terus menekan mengejar ketertinggalan, mendominasi jalannya laga dengan 53% penguasaan bola, melepas 12 tembakan berbanding Milan 9. Namun pasukan Antonio Conte tersebut masih sangat gak efektif. Hanya 3 tembakannya on target berbanding Milan 4 on target, dan gak satu pun yang benar-benar mengancam gawang juara bertahan Serie A Italia tersebut. Sementara Milan mengancam dengan 4 peluang emasnya yang sayangnya 3 kali gagal dikonversi menjadi gol. Skor 1-0 gak berubah hingga peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan berbunyi. Milan pun menatap leg kedua dengan keunggulan 1-0, keunggulan yang sangat tipis dan tentu masih jauh dari melegakan. Meski begitu bukan berarti gak ada alasan untuk Milan melakukan selebrasi. Inilah comeback mereka di babak gugur Liga Champions dan langsung mendapat hasil menjanjikan. Performa di lapangan juga sangat positif setelah sejak 2023 dimulai terus-terusan mendapat hasil buruk dan hanya bisa menang 2 kali di pentas domestik. Tapi Milan kini menunjukkan perbaikan signifikan dengan memenangkan 2 pertandingan terakhirnya yang sebelum tadi pagi didapat di Serie A dari Torino. Dan bagi pendukung Milan bertambah lagi alasan untuk antusias karena dari 2 kemenangan tersebut ada sosok yang memberi angin segar baru untuk Milan, dan dia adalah pemain muda Malik Tia. Usianya masih 21 tahun dan setelah tampil bagus di laga melawan Torino kemarin, melanjutkan performa impresifnya di Liga Champions pagi ini. Menghadapi Tottenham Hotspur, Tia dari posisinya sebagai pemain belakang memenangkan 8 dari 12 grand duel, 1 dari 1 duel udara, membuat 7 tackle, 2 sapuan, 1 blok dan 3 intercept. Sepanjang 90 menit di lapangan, pemain berkebangsaan Jerman itu juga membuat 69 sentuhan serta 49 umpan dengan akurasi 78%. Aksi defensif Tia bersama 2 mitranya di lini belakang Simon Kjaer dan Pierre Kalulu bakal kembali jadi komponen penting Milan untuk mempertahankan keunggulan di leg kedua nanti. Leg kedua Tottenham Hotspur versus AC Milan pada 16 besar Liga Champions dimainkan pada 9 Maret nanti di Tottenham Hotspur Stadium. Secara psikis, status tuan rumah pada leg kedua mestinya menguntungkan Spurs, tapi nggak sepenuhnya demikian jika melihat riwayat kandangnya akhir-akhir ini. Dari 10 pertandingan kandang terakhir di semua kompetisi, Spurs cuma bisa menang 4 kali, sedangkan 4 lainnya kalah dan 2 sisanya imbang. Mengerucut ke rekor di Liga Champions, rekor Spurs tetap nggak membaik dengan hanya 5 kemenangan dan kalah 4 kali, imbang sekali. Inkonsistensi adalah alasan kenapa performa Spurs naik turun belakangan ini, termasuk dalam laga-laga kandangnya. Di Liga Champions, Spurs memang finish sebagai juara grup mengungguli Eintracht Frankfurt, Sporting, dan Marseille, tapi itu pun didapat berdarah-darah dengan hanya keunggulan 1 poin dari Frankfurt di tempat kedua, dan cuma selisih 4 poin dari Sporting di tempat ketiga. Sedangkan di Premier League saat ini, Spurs masih di luar zona Liga Champions. Memang dari tempatnya di posisi kelima, hanya selisih 1 poin dari Newcastle di tempat keempat, tapi itu pun karena posisi Spurs yang telah memainkan 1 pertandingan lebih banyak. Brighton and Hove Albion yang terpaut 4 poin dari Spurs di tempat ke-6 masih memiliki tabungan 2 pertandingan. Menempatkan posisi tim besutan Antonio Conte itu bukannya lebih dekat ke zona Liga Champions, melainkan malah terlempar dari zona Eropa. Karenanya Liga Champions musim ini menjadi makin krusial buat Spurs jika ingin tetap jadi peserta musim depan. Karena dengan kansnya finish di 4 besar Premier League yang makin kecil, satu-satunya jalan mendapatkan tiket terakhir adalah dengan memenangkan Liga Champions musim ini. Opsi yang jelas sangat berat, tapi memang sekecil itu opsi yang tersisa. Dari kubu Milan, situasinya juga nggak jauh beda. Di Serie A mereka kini terlempar dari 4 besar setelah hanya bisa menang 2 kali sepanjang 2023 ini. Milan kini bertengger di posisi 5 klasemen sementara Serie A dengan 41 poin dari 22 pertandingan, ketinggalan 18 poin dari Napoli sebagai kapolista. Namun demikian, meski opsi back-to-back Scudetto kian menjauh, kans ke Liga Champions musim depan masih jauh lebih realistis dari Spurs.
Spurs. Meski terpaut gap tebal dengan pemuncak klasemen sementara, Milan nyatanya hanya selisih 3 poin dari Inter Milan di tempat kedua saat ini, alias cuma selisih 1 kemenangan. Milan pun berada dalam situasi mendukung karena punya rekor selisih gol yang lebih baik dari Inter. Tapi tentu untuk membalikan keadaan, Milan harus keluar dulu dari periode buruk yang belakangan merundung. Dan kemenangan 1-0 dari Torino akhir pekan kemarin mestinya bisa menjadi titik balik untuk memperbaiki klasemennya di Serie A. Meskipun perjalanan mereka di Liga Champions juga tetap harus diseriusi. Inilah tahun kedua Milan di Liga Champions setelah absen di 7 tahun sebelumnya, sekaligus jadi penampilan pertama di babak gugur sejak 2014 silam. Masih ada leg kedua yang harus dimainkan, yang mestinya bisa dimaksimalkan Milan memanfaatkan inkonsistensi dari tuan rumah, meskipun rekor tandang Milan juga cukup buruk dewasa ini.